Saya Indra Dev. Bersama saya Ari Sofiani. Menyapa Anda dalam berita Pasel TV. Berikut kami hadirkan rangkuman kegiatan, capaian, dan informasi terkini Pengadilan Agama Selat Panjang selama bulan Juli 2026. Mari kita ikuti beritanya. Berita utama. Dalam upaya mendukung pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum serta memperkuat sinergi dengan dunia pendidikan, Pengadilan Agama Selat Panjang menerima 2 mahasiswa magang dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Program ini diharapkan menjadi wadah bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman praktik secara langsung di lingkungan peradilan. Berikut liputannya. Pengadilan Agama Selat Panjang menerima 2 mahasiswa program studi ilmu hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, yaitu Nur Rabiatul Hadawiyah dan Feby Salvia, yang akan melaksanakan program magang di lingkungan Pengadilan Agama Selat Panjang. Sebagai langkah awal, kedua mahasiswa mengikuti kegiatan pembekalan yang disampaikan oleh Pelaksana Harian Ketua Pengadilan Agama Selat Panjang, Abdur Razak Firdaus SH, didampingi para hakim, panitera, sekretaris, serta staf kepegawaian. Dalam pembekalan tersebut, para peserta memperoleh pemahaman mengenai tugas dan fungsi pengadilan agama, budaya kerja, etika profesi, serta tata tertib yang wajib dipatuhi selama menjalani masa magang. Melalui program ini, Pengadilan Agama Selat Panjang kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung dunia pendidikan melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi. Sebagai bagian dari upaya mencetak generasi muda yang profesional, berintegritas, dan siap berkontribusi dalam kemajuan lembaga peradilan serta penegakan hukum di Indonesia. Berita selanjutnya, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan peradilan dan memperkuat tata kelola lembaga yang profesional, Pengadilan Agama Selat Panjang kelas 2 menerima kunjungan tim pembinaan dan pengawasan berkala dari Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru untuk memastikan penyelenggaraan peradilan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Berikut liputannya. Tim pembinaan dan pengawasan berkala dari Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru melaksanakan kegiatan pembinaan di Pengadilan Agama Selat Panjang selama 3 hari. Mulai 6 hingga 8 Juli 2026. Kedatangan tim disambut langsung oleh Pelaksana Harian Ketua Pengadilan Agama Selat Panjang, Abdur Razak Firdaus SH, bersama para hakim, pejabat struktural dan fungsional, serta seluruh aparatur Pengadilan Agama Selat Panjang. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru nomor 866/KPTA WE4-A-ST.P1.1-7/2026. Tim pembinaan dipimpin oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, Dr. Randus Hudri SH.MH, didampingi Heni Musyarofah SH.MH, Anita Yusraida Eskom, serta Leni Yumiati Eskom Mkom. Selama pelaksanaan kegiatan, tim melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap berbagai aspek, meliputi administrasi kepaniteraan, pelaksanaan hukum acara, administrasi kesekretariatan, pengelolaan kepegawaian, penyerapan anggaran, hingga kesiapan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik berbasis digital. Dalam sambutannya, Pelaksana Harian Ketua Pengadilan Agama Selat Panjang, Abdur Razak Firdaus SH, menyampaikan bahwa kegiatan pembinaan dan pengawasan merupakan sarana evaluasi yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kinerja lembaga. Ia menegaskan bahwa seluruh arahan dan rekomendasi dari tim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan menjadi dasar dalam memperkuat integritas, meningkatkan profesionalisme aparatur, serta menghadirkan pelayanan yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Berita selanjutnya.
dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur peradilan, Sekretaris Pengadilan Agama Selat Panjang bersama jajaran kepegawaian mengikuti kegiatan pembinaan bidang kepegawaian yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia secara daring. Berikut liputannya. Sekretaris Pengadilan Agama Selat Panjang, Sestri Lestari, didampingi Kasubag Kepegawaian dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK, mengikuti kegiatan pembinaan bidang kepegawaian yang dilaksanakan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui aplikasi Zoom Meeting pada Rabu 8 Juli 2026. Kegiatan ini diikuti oleh satuan kerja peradilan di seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Mahkamah Agung. Dalam pembinaan tersebut, peserta memperoleh pemaparan mengenai kebijakan dan regulasi terbaru di bidang kepegawaian, meliputi pembinaan aparatur, disiplin pegawai, pengembangan kompetensi, hingga implementasi kebijakan kepegawaian yang berlaku di lingkungan badan peradilan. Melalui kegiatan ini, Mahkamah Agung mendorong terwujudnya aparatur peradilan yang profesional, berintegritas, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pengadilan Agama Selat Panjang menyambut baik kegiatan pembinaan ini sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman aparatur terhadap tata kelola kepegawaian yang efektif, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedepan, materi dan arahan yang diperoleh diharapkan dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, sehingga semakin mendukung terwujudnya pelayanan peradilan yang prima, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Melalui pembinaan yang berkelanjutan, Pengadilan Agama Selat Panjang terus berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi dalam memberikan pelayanan peradilan yang modern, profesional, dan berintegritas kepada masyarakat. Berita selanjutnya, untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan hukum, Pengadilan Agama Selat Panjang kembali melaksanakan sidang keliling melalui program melekat. Melalui inovasi ini, masyarakat tidak hanya memperoleh layanan persidangan, tetapi juga berbagai layanan pengadilan lainnya yang dihadirkan langsung lebih dekat dengan masyarakat. Berikut liputannya. Pengadilan Agama Selat Panjang kembali menyelenggarakan program Melekat, melayani lebih dekat di wilayah terluar di Kabupaten Kepulauan Meranti. Program ini merupakan inovasi pelayanan yang bertujuan mendekatkan layanan peradilan kepada masyarakat, khususnya bagi para pencari keadilan di wilayah yang memiliki keterbatasan akses menuju kantor pengadilan. Melalui program ini, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan pengadilan secara langsung, meliputi pendaftaran perkara, persidangan, mediasi, pengembalian sisa panjar biaya perkara, penyerahan produk pengadilan, serta layanan informasi dan pengaduan, tanpa harus datang ke kantor Pengadilan Agama Selat Panjang. Kehadiran program Melekat, melayani lebih dekat, mendapat sambutan positif dari masyarakat, karena mampu memangkas waktu, biaya, dan jarak tempuh dalam memperoleh layanan peradilan. Melalui inovasi ini, Pengadilan Agama Selat Panjang terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pelayanan peradilan yang modern, mudah diakses, transparan, dan berkeadilan. Diharapkan, program ini semakin memperluas jangkauan pelayanan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti. Program Melekat, melayani lebih dekat, menjadi bukti nyata komitmen Pengadilan Agama Selat Panjang dalam menghadirkan layanan peradilan yang semakin dekat, mudah dijangkau, dan berkualitas. Dengan menghadirkan berbagai layanan secara langsung di tengah masyarakat, Pengadilan Agama Selat Panjang terus berupaya mewujudkan peradilan yang modern, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan prima. Berita selanjutnya, gandeng pengacara hingga ke media. Ketua Pengadilan Agama Selat Panjang kuliti 9 standar layanan publik, biar makin transparan. Berikut liputannya. Pada hari Rabu 29 Juli 2026, berkomitmen penuh memberikan pelayanan prima tanpa celah, Pengadilan Agama Selat Panjang sukses menggelar agenda krusial Focus Group Discussion atau FGD terkait penyusunan dan review standar pelayanan publik.
Langkah taktis ini diambil demi memastikan hak-hak para pencari keadilan di Kepulauan Meranti terpenuhi secara profesional, cepat, dan transparan. Kegiatan strategis ini dilaksanakan di ruang Media Center PA Selat Panjang dan dimulai tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Jalannya diskusi dipimpin langsung oleh Ketua PA Selat Panjang dengan didampingi oleh jajaran pimpinan serta aparatur internal, yakni Hakim Ahmad Fauzan Najmi, SH dan Abdur Razak Firdaus, SH, Panitera Nur Komariah, SH, serta para petugas pelayanan terpadu satu pintu, PTSP. Acara lintas sektoral ini dipandu secara dinamis oleh Ari Sofiani, AMD, selaku Master of Ceremony, MC. Istimewanya, forum diskusi ini tidak hanya dihadiri oleh internal pengadilan, tetapi juga melibatkan berbagai elemen penting lintas sektoral, instansi pemerintah, organisasi profesi, hingga kalangan akademisi dan pers di Kepulauan Meranti. Kehadiran para undangan ini mempertegas transparansi PERA Selat Panjang dalam menerima masukan publik secara langsung. Berdasarkan pantauan di lokasi, tampak hadir para pemangku kepentingan utama, di antaranya Persatuan Wartawan Indonesia, PWI, Kabupaten Kepulauan Meranti, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Setda, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kepala KUA Kecamatan Tebing Tinggi, Ketua Forum Genre Kabupaten Kepulauan Meranti, Kantor Hukum Agus Suliadi, SH, Kantor Hukum Andika Tampani Libowo, SH, MH, Kantor Hukum Firdaus, SH, Perwakilan Mahasiswa UIN, Suska Riau, Media Siber Pete Riau, Jurnal Madani. Dalam forum diskusi intensif tersebut, seluruh elemen yang hadir bersama-sama membedah tuntas 9 jenis layanan utama yang menjadi ujung tombak operasional di PA Selat Panjang. Evaluasi komprehensif ini berfokus pada penyederhanaan birokrasi, kepastian waktu penyelesaian perkara, rincian biaya yang transparan, hingga penguatan mekanisme pengaduan masyarakat. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian hukum dengan proses yang tidak berbelit-belit. Masukan dari rekan-rekan advokat, KUA, Setda, mahasiswa, hingga pers sangat berharga bagi kami guna menutup rapat ruang-ruang penipuan digital maupun praktik percaloan. Tegas pihak pimpinan PA Selat Panjang. Melalui pelaksanaan FG The Multisektoral ini, PA Selat Panjang berharap dapat mengunci standar pelayanan terbaik yang akuntabel sekaligus mempertahankan pencapaian reformasi birokrasi yang bersih dan melayani. Demikian berita Pasel TV edisi bulan Juli 2026. Semoga informasi yang kami sajikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi Anda. Saya Emil Eder Dan saya Ari Sofiani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. nantikan kembali berita Pasel TV dengan informasi terbaru seputar kegiatan dan pelayanan Pengadilan Agama Selat Panjang. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.